Bayangkan, kita berjalan di padang savana Afrika sekitar 3 juta tahun yang lalu. Angin berhembus pelan melewati rumput tinggi, dan di kejauhan tampak sekelompok makhluk berjalan tegak, tapi bukan manusia modern. Mereka adalah nenek moyang jauh kita, yaitu makhluk yang kelak melahirkan manusia seperti kita hari ini. Sains telah lama berusaha menjawab satu pertanyaan besar, dari mana asal manusia? Pertanyaan ini bukan sekadar soal sejarah, tapi tentang identitas kita sebagai spesies. Mari kita telusuri bersama, langkah demi langkah, bagaimana manusia muncul di muka bumi, berdasarkan bukti ilmiah dan penemuan arkeologis yang dapat diverifikasi. Permulaan kehidupan. Kisah manusia dimulai jauh sebelum manusia itu sendiri ada. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di Samudra Purba Bumi muncul bentuk kehidupan pertama, yaitu mikroorganisme bersel tunggal. Dari kehidupan sederhana itulah, melalui proses evolusi selama miliaran tahun, lahirlah makhluk-makhluk yang semakin kompleks. Ikan, reptil, mamalia, dan akhirnya primata. Primata adalah kelompok besar hewan yang mencakup monyet, kera besar, dan manusia. Berdasarkan bukti genetik, semua primata memiliki nenek moyang bersama sekitar 65 juta tahun yang lalu, tidak lama setelah dinosaurus punah. Awal garis keturunan manusia. Sekitar 7 juta tahun yang lalu, di wilayah Afrika Tengah terjadi peristiwa penting, yaitu garis keturunan manusia mulai berpisah dari nenek moyang simpanse. Salah satu fosil tertua yang ditemukan adalah Sahelanthropus tchadensis, ditemukan di Chad pada tahun 2001. Fosil ini menunjukkan tanda-tanda unik, yaitu tulang tengkorak dengan posisi lubang foramen magnum atau tempat tulang belakang menempel pada kepala yang mengarah ke bawah, menandakan kemampuan berjalan tegak. Berjalan tegak atau bipedalisme menjadi langkah evolusi kunci yang membedakan manusia dari kera lainnya. Australopithecus, manusia monyet. Sekitar 4 hingga 2 juta tahun lalu, muncul makhluk yang lebih mirip manusia, yaitu Australopithecus. Spesies paling terkenal adalah Australopithecus afarensis yang hidup di Afrika Timur. Tahun 1974, para ilmuwan menemukan fosil yang dinamai Lucy di Ethiopia. Lucy memiliki tinggi hanya 1,1 meter, berjalan tegak, tetapi otaknya masih kecil, yaitu sekitar sepertiga ukuran otak manusia modern. Penemuan Lucy menjadi bukti kuat bahwa bipedalisme muncul sebelum otak besar terbentuk. Munculnya genus Homo. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, dari Australopithecus muncul kelompok baru yang disebut Homo, artinya manusia. Spesies pertama dalam kelompok ini adalah Homo habilis atau manusia yang pandai. Homo habilis mulai menggunakan alat-alat batu sederhana untuk memotong daging dan memecah tulang. Inilah awal dari kemampuan berpikir dan mencipta alat, sesuatu yang tidak ditemukan pada spesies sebelumnya. Tak lama kemudian muncul Homo erectus atau manusia yang berdiri tegak. Mereka memiliki otak lebih besar, mampu mengendalikan api, dan mulai meninggalkan Afrika, menyebar ke Asia dan Eropa. Fosil Homo erectus ditemukan juga di Indonesia, di Sangiran dan Trinil. Dikenal sebagai Java Man atau Pithecanthropus erectus oleh Eugene Du Bois pada akhir abad ke-19. Penemuan ini menjadi bukti bahwa sebagian jalur evolusi manusia juga terjadi di Nusantara, Neandertal, dan manusia modern. Sekitar 400.000 tahun lalu, di Eropa dan Asia Barat muncul spesies manusia baru bernama Homo neanderthalensis atau Neandertal. Mereka cerdas, kuat, dan memiliki budaya, yaitu menguburkan orang mati, memakai perhiasan, bahkan mungkin melukis di gua. Namun, di saat yang hampir sama, di Afrika muncul spesies lain, yaitu Homo sapiens, atau manusia modern. Berdasarkan analisis DNA dan fosil, Homo sapiens muncul sekitar 300.000 tahun lalu di Afrika Timur. Sekitar 70.000 tahun lalu, sebagian dari mereka mulai keluar dari Afrika dalam gelombang migrasi besar. Mereka menyebar ke Timur Tengah, Asia, Eropa, Australia, hingga akhirnya ke Amerika. Yang menarik, Homo sapiens sempat bertemu dan kawin silang dengan Neandertal dan spesies lain seperti Denisovan. Bukti genetik menunjukkan sebagian DNA Neandertal masih ada di tubuh manusia modern, yaitu sekitar 1-4% tergantung asal etnis. Homo floresiensis, manusia hobbit dari Indonesia. Salah satu penemuan paling mengejutkan datang dari Indonesia. Pada tahun 2003, para arkeolog menemukan fosil makhluk kecil di Gua Liang Bua, Flores, Indonesia. Spesies ini dinamai Homo floresiensis dengan tinggi hanya sekitar 1 meter.
dan hidup sekitar 60.000 tahun lalu. Walaupun kecil, mereka mampu membuat alat batu dan berburu hewan besar seperti stegodon atau gajah kerdil. Penemuan ini menunjukkan bahwa evolusi manusia tidak berlangsung satu arah, melainkan bercabang dan kompleks. Ada banyak jenis manusia yang hidup berdampingan di bumi pada masa lampau. Bukti empirik evolusi manusia. Semua cerita tadi bukan sekadar teori tanpa dasar. Sains mendasarkan kesimpulannya pada 3 jenis bukti utama. Pertama, fosil dan arkeologi, seperti Lucy, Javamen, dan Homo floresiensis. Setiap fosil menunjukkan ciri morfologi yang berubah secara bertahap dari kera ke manusia modern. Kedua, genetika molekuler. Analisis DNA menunjukkan kesamaan genetik antara manusia dan simpanse sebesar 98-99%. Menandakan nenek moyang bersama. Ketiga, perbandingan anatomi dan embriologi. Struktur tulang, otot, dan perkembangan janin manusia menunjukkan hubungan erat dengan primata lainnya. Dengan menggabungkan semua bukti ini, para ilmuwan menyimpulkan bahwa manusia adalah hasil proses evolusi panjang selama jutaan tahun, bukan ciptaan instan. Evolusi budaya dan kecerdasan. Setelah Homo sapiens muncul, evolusi berlanjut, bukan lagi secara biologis, tapi secara budaya. Sekitar 40.000 tahun lalu, manusia mulai membuat lukisan gua, alat musik, dan ritual keagamaan. Peradaban berkembang cepat, dari pemburu pengumpul menjadi petani, kemudian membangun kota dan kerajaan. Inilah yang membedakan manusia modern dari semua makhluk lain, yaitu kemampuan berimajinasi, berbahasa, dan mewariskan pengetahuan antar generasi. Apa artinya semua ini? Mengetahui asal-usul manusia bukan sekadar rasa ingin tahu ilmiah. Ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari rantai panjang kehidupan, hasil dari jutaan tahun adaptasi dan perubahan. Sains tidak bermaksud menentang keyakinan spiritual, tetapi menawarkan cara empiris untuk memahami bagaimana kita menjadi seperti sekarang. Sebagaimana kata Carl Sagan, kita adalah anak-anak dari bintang, karena atom-atom dalam tubuh kita lahir dari jantung bintang yang mati jutaan tahun lalu. Jadi, asal-usul manusia menurut sains bukan sekadar kisah masa lalu, tapi cermin perjalanan panjang yang membentuk siapa kita hari ini. Dari mikroorganisme di laut purba hingga manusia modern yang memandang bintang, semua itu adalah bagian dari satu kisah besar, yaitu kisah kehidupan di bumi.